Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Praktek Teknologi Beton kelas TKBGA. Di sini kami beranggotakan saya Aprilia Tri Rahmawati, kemudian teman saya M. Alfian Ramadan, kemudian Bagas Amanta Putra, Reza Nurholiza, dan Izan Rafa Setiawan. Di sini kami akan menjelaskan uji NDT atau Hammer Test. Yang pertama ada pengertian dan dasar teori. Ya, selanjutnya ada pengertian pada pengujian NDT yaitu Hammer Test, yaitu suatu alat pemeriksaan mutu beton tanpa merusak beton. Nah, di samping itu dengan menggunakan metode ini akan diperoleh cukup banyak data dalam waktu yang relatif singkat dan dengan biaya yang murah. Nah, metode pengujian ini dilakukan dengan memberikan beban atau impact atau tumbukan pada permukaan beton dengan menggunakan suatu massa yang diaktifkan dengan menggunakan energi yang besarnya tertentu. Jarak pantulan yang timbul dari massa tersebut pada saat terjadi tumbukan dengan permukaan beton dapat memberikan indikasi kekerasan. Juga setelah dikalibrasi dapat memberikan pengujian ini adalah jenis hammer. Nah, alat ini itu sangat berguna untuk mengetahui keseragaman material beton pada struktur. Karena kesederhanaannya, oleh karena itu, diperlukan pengambilan beberapa kali pengukuran di sekitar setiap lokasi pengukuran, yang hasilnya kemudian dirata-ratakan British Standards atau BS yang mengisyaratkan pengambilan antara 9 sampai 25 kali pengukuran untuk setiap daerah pengujian yang luasnya maksimum 300 mm persegi. Nah, latar belakangnya yaitu hammer test ini dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan benda uji ternyata kekuatan beton karakteristik yang disyaratkan tidak tercapai dan bahkan atau diragukan. Maka apabila pengecoran beton belum selesai, pengecoran beton tersebut segera dihentikan dan dalam waktu singkat harus diadakan percobaan non-destruktif. Apabila dari percobaan itu diperoleh suatu nilai kekuatan tekan beton berkarakteristik yang minimal, yaitu adalah ekuivalen dengan 80% dari nilai kekuatan tekan beton karakteristik yang disyaratkan untuk bagian konstruksi itu, maka bagian konstruksi tersebut dapat dianggap memenuhi syarat dan pengecoran beton yang dihentikan dapat dilanjutkan kembali. Maksud dan tujuan dari pemeriksaan kali ini yaitu maksudnya untuk mengetahui apakah kuat beton dapat pada elemen konstruksi yang sudah jadi dapat memanfaatkan hasil uji dengan hammer beton apabila tidak tersedia benda uji atau hasil pengujian benda uji tidak memenuhi syarat, dan menilai kuat desak beton yang sudah tercetak sebagai struktur tetapi diragukan kuat desaknya. Nah, alat dan bahannya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu hammer, tentu saja, pensil dan penggaris, ya, anvil calibration, batu gosok. Nah, ini ada prosedur pelaksanaan. Yang pertama itu adalah gosok permukaan beton yang akan diuji. Nah, yang kedua, lukiskan bujur sangkar 5 x 5 cm pada permukaan beton tersebut. Nah, tembakkan hammer pada anvil calibration dan hitung kalibrasinya dengan rumus C sama dengan 800 R, dan R-nya itu adalah nilai pantul dari anvil. Tembakkan hammer pada bujur sangkar sebanyak 25 kali secara merata. Dan kemudian yang keenam, hitung rata-rata nilai pantulnya. Selanjutnya yang ketujuh, hubungkan nilai tersebut pada rebound kurva sesuai dengan sudut pantulnya. Kemudian yang ke-8, nilai kuat desak dapat diperoleh sehingga nilai ini dapat menggunakan interpolasi bila ternyata rata-ratanya berupa bilangan pecahan. Nah, di sini cara menembakkan hammer dengan Cara menembak hammer adalah dengan menekan kepala hammer sampai menjulur penuh, kemudian tekankan pada bidang yang akan ditembak sampai terasa hentakannya dan tekan tombol hammer. Nilai hammer dapat dibaca pada skala di tubuh hammer. Selanjutnya ada video pelaksanaan. Untuk video pelaksanaan hammer test pada beton bisa dilihat untuk video pelaksanaannya. Lalu selanjutnya ada perhitungan. Yang pertama ada data konstruksi, yaitu struktur kolom
strukturnya kolom, umur ujinya 365 hari, lalu ada data pelaksanaannya, sudut pantulnya nggak ada, lalu kalibrasi anvilnya 0, estimasi umurnya tidak ada, lalu untuk data ujinya, nilai pantulnya ada tabel ini, dan nilai pantul rata-ratanya yaitu 53,72. Lalu untuk perhitungannya, R153 yaitu min 660 kg per cm, R254 yaitu min 605 sama dengan 680 kg per cm persegi, lalu dikurang jadi 20 kg per cm persegi. Lalu kuat desak saat pengujian adalah sama dengan 660,04 kg per cm persegi. Lalu untuk kuat desak estimasinya yaitu 28 hari, yaitu sama dengan 489,08 kg per cm persegi. Contoh kedua yaitu data konstruksi digunakan untuk struktur balok dengan umur uji adalah 365 hari dan data uji dapat dilihat untuk nilai pantulnya terdapat di layar dengan nilai pantul rata-rata adalah 50,44 dan sudut pantul 90 derajat. Kemudian untuk perhitungan di mana R2 ke 51 sama dengan 550 kg cm persegi, kemudian R150 sama dengan 530 kg cm persegi dengan rata-rata sama dengan 20 kg per cm persegi. Kuat desak saat pengujian adalah 530,02 kg per cm persegi dengan kuat desak estimasi untuk umur 28 hari yaitu 0,741 dikali 530,02, ya hasilnya 392,74 kg per cm persegi. Kesimpulannya dari dua pengujian dan setelah melakukan perhitungan didapatkan mutu kuat desak karakteristik beton memenuhi, yaitu mutu K475 untuk struktur kolom dan K375 untuk struktur balok. Sekian presentasi dari kelompok A5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.